Manajemen Persib Bandung ambil keputusan lakukan uji coba dengan klub raksasa Malaysia Johor Darul Ta'zim jelang lanjutan Liga 1 musim ini usai dua pemain andalan Persib sampaikan hal luar biasa ini jadi harapanku. Kok bisa begitu, memangnya apa yang terjadi? Temukan fakta hebatnya di sini. Demi berlaga cemerlang di pentas Asia musim depan, tak perlu muluk-muluk. Persib Bandung datangkan Dion Chols andalan klub raksasa Thailand Buriram United dan timnas Malaysia. Jadi tuntutanku usai statistiknya ini bikin ngiler fans Maung Bandung. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Yes, doa bobotoh Persib terkabulkan. Wah, Haji Umuh Muchtar sampaikan ultimatum keras ini agar Persib kembali juara back-to-back musim depan. Bikin merinding. Jawabannya akan kalian temukan di sini. Yes, hati bobotoh langsung adem. Tirone Del Pino ungkap satu hal ini yang bisa bikin Persib kembali mulus jadi juara musim ini sekaligus bikin Jakmania Persija nangis melihatnya. Penasaran? Ini kronologinya. Memang kinerja tim medis Persib luar biasa, akhirnya rahasia itu terbongkar. Ini faktor penting yang bikin Deddy Kusnandar lebih cepat sembuh dari perkiraan. Wah, apa ya kira-kira? Simak video sampai beres. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Manajemen Persib Bandung ambil keputusan lakukan uji coba dengan klub raksasa Malaysia Johor Darul Ta'zim jelang lanjutan Liga 1 musim ini usai dua pemain andalan Persib sampaikan hal luar biasa ini jadi harapanku. Kok bisa begitu, memangnya apa yang terjadi? Temukan fakta hebatnya di sini. Pemain depan Persib, Ciro Alves tidak mengalami kendala saat kembali menjalani program latihan setelah libur selama 10 hari pada jeda internasional. Sebelumnya, Ciro tetap menjalani program latihan mandiri untuk menjaga kebugarannya. Meskipun ia mengakui adanya penurunan kebugaran secara keseluruhan, ia merasa mampu menjalankan semua program dari tim pelatih, termasuk dengan meningkatnya porsi latihan fisik. Saya merasa dalam kondisi yang bagus karena tetap berlatih setiap hari. Tentu berbeda tapi tidak masalah, kata Ciro Alves di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 22 Maret 2025 malam. Ciro percaya bahwa kondisi kebugarannya akan terus membaik. Apalagi Persib masih memiliki waktu cukup panjang untuk mempersiapkan diri sebelum berjumpa Borneo FC pada laga pekan ke-28 Liga 1 2024-25 yang akan digelar pada 11 April 2025 mendatang. Pemain Persib lainnya, Rian Kurnia, juga mulai mendapatkan porsi latihan berat setelah libur 10 hari dan mengaku tak mengalami kendala dengan program latihan yang semakin intens. Rian merasa bahwa program latihan mandiri yang diberikan oleh tim pelatih saat libur sangat membantu dirinya mengikuti intensitas latihan yang meningkat. Secara bertahap pasti adaptasi setelah libur panjang juga. Alhamdulillah bisa mengikuti semua program latihan. Karena saat libur juga dapat program mandiri dari tim pelatih. Kata Rian setelah sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 22 Maret 2025 malam. Selain itu, Rian juga tidak mengalami masalah terkait berat badan. Sebelum libur, pelatih Bojan Hodak sudah mengingatkan pemain untuk menjaga kebugaran agar tidak mengalami peningkatan berat badan. Berat badan justru berkurang. Soal berat badan saya sebenarnya tidak terlalu khawatir, jadi aman, pungkasnya. Dari keduanya harusnya manajemen ambil laga uji coba lawan Johor Darul Ta'zim dari Malaysia. Bagaimana menurut kalian, apakah para pemain Persib bisa kembali tampil maksimal setelah jeda internasional ini? Ayo, berikan pendapat kalian di kolom komentar.
demi berlaga cemerlang di pentas Asia musim depan. Tak perlu muluk-muluk, Persib Bandung datangkan Dion Chols andalan klub raksasa Thailand Buriram United dan timnas Malaysia. Jadi tuntutanku usai statistiknya ini bikin ngiler fans Maung Bandung. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung, salah satu klub sepak bola terkemuka di Indonesia, selalu berusaha untuk memperkuat skuadnya dengan pemain berkualitas yang dapat memberikan kontribusi besar di lapangan. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan untuk didatangkan adalah Dion Chols, pemain internasional Malaysia-Belgia yang kini bermain untuk Buriram United di Liga Thailand. Dion Chols memiliki pengalaman bermain di liga-liga top seperti Liga Belgia dan Liga Thailand. Sejak bergabung dengan Buriram United pada tahun 2023, ia telah membuktikan diri sebagai pemain penting dalam sistem permainan tim. Pada musim 2023-2024, ia membantu Buriram United meraih gelar juara Thai League 1 untuk kedua kalinya berturut-turut. Chols mampu tampil konsisten di level tinggi yang menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dengan kompetisi yang sangat kompetitif. Keberadaannya akan memperkaya tim Persib yang kini membutuhkan pemain dengan pengalaman di liga-liga internasional. Dion Chols dikenal sebagai bek kanan yang tangguh, memiliki kemampuan menyerang yang luar biasa. Ini terlihat dari statistik musim 2024-2025, di mana ia tampil dalam 39 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 3 gol dan memberikan 8 assist. Kemampuan Chols untuk mencetak gol dan memberikan assist menjadikannya ancaman besar di lini depan, terutama dalam transisi serangan dari bek. Dengan pengalamannya di posisi bek kanan, ia dapat memberi opsi serangan tambahan dan mengisi kekosongan yang mungkin ada di sektor tersebut untuk Persib Bandung. Tidak hanya di level klub, Dion Chols juga memberikan kontribusi signifikan pada tim nasional Malaysia. Sejak debutnya pada tahun 2021, ia telah menjadi pemain kunci di lini pertahanan Malaysia. Pada turnamen Merdeka 2024, Chols membantu timnas Malaysia meraih gelar juara setelah mengalahkan Lebanon di final. Pengalaman internasionalnya menunjukkan bahwa Chols memiliki mentalitas pemenang dan mampu tampil di panggung besar, sebuah kualitas yang akan sangat berguna untuk Persib dalam menghadapi kompetisi domestik dan internasional. Dalam musim 2024-2025, Dion Chols tampil dalam 39 pertandingan dengan total menit bermain mencapai 3.281 menit. Ini menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang sangat tahan banting dan tidak mudah cedera. Konsistensinya di lapangan akan memberikan stabilitas bagi tim yang sangat penting dalam menjalani kompetisi sepanjang musim. Persib Bandung membutuhkan pemain dengan ketahanan fisik seperti Chols untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat dan mempertahankan performa tinggi sepanjang tahun. Salah satu alasan mengapa Persib Bandung harus mempertimbangkan Dion Chols adalah kemampuannya untuk berkontribusi dalam kedua aspek permainan bertahan dan menyerang. Sebagai bek kanan, ia menunjukkan ketangguhan dalam bertahan, namun tidak hanya itu, ia juga rajin membantu serangan tim. Jika Persib Bandung ingin mengangkat kualitas tim dan bersaing di tingkat tertinggi, mendatangkan Dion Chols adalah langkah yang sangat tepat. Yes, doa bobotoh Persib terkabulkan. Wahaji Umuh Muchtar sampaikan ultimatum keras ini agar Persib kembali juara back-to-back musim depan. Bikin merinding. Jawabannya akan kalian temukan di sini. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muchtar mengatakan bahwa sangat sulit untuk menebak kekuatan lawan di masa-masa akhir kompetisi Liga 1. Setiap tim yang dihadapi memiliki motivasi yang kuat karena tujuan yang berbeda-beda. Umuh memberikan contoh saat Persib ditahan imbang oleh Madura United, sebuah tim yang terancam degradasi. Meskipun jarak di klasemen cukup jauh, Madura United yang berjuang untuk selamat dari ancaman degradasi terbukti sulit dikalahkan. Kita tidak bisa membaca mana lawan berat, mana lawan mudah, karena tidak bisa diprediksi seperti itu, kata Umuh Muchtar. Seperti lawan Madura harusnya kita menang malah draw, waktu itu kita lawan Biak ya, dipindahin ke Papua. Jadikan itu sudah luar biasa imbang di sana, kita sampai kelelahan, padahal prediksi menang mutlak, ujarnya.
Umu Muhtar yang juga menjabat sebagai manajer Persib Bandung mengingatkan seluruh anggota tim, termasuk pemain dan ofisial, untuk tidak terlena dengan keunggulan 8 poin yang mereka miliki. Umu mengingatkan Ciro Alves CS untuk tetap fokus pada 7 pertandingan sisa musim ini agar peluang juara tetap terjaga. Yah, masih ketat, kita jangan jemawa dulu, insya Allah kalau kata orang ini di atas kertas dalam kurung bisa juara, kata Umu. Tapi kan bukan masalah di atas kertas atau tidak, nanti kan kita harus buktikan dulu bahwa kita nggak kalah lebih dari 2 kali. Saya pertimbangkan pokoknya menang 5 kali, mau kalah atau draw sisanya yang penting 5 kali menang untuk mempertaruhkan gelar juara, ujarnya. Apa pendapat kalian? Apakah Persib bisa terus menjaga fokus dan meraih gelar juara? Yuk bagikan komentar kalian. Yes, hati Boboto langsung adem. Tirone Del Pino ungkap satu hal ini yang bisa bikin Persib kembali mulus jadi juara musim ini sekaligus bikin Jakmania Persija nangis melihatnya. Penasaran? Ini kronologinya. Gelandang Persib Bandung, Tirone Del Pino, mengatakan timnya memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi Borneo FC pada pertandingan pekan ke-28 Liga 1 2024-25 yang akan berlangsung pada 11 April 2025 mendatang. Kami punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya setelah beberapa hari istirahat yang kami butuhkan. Ini bagus bagi kami, ucapnya. Tirone juga mengajak rekan-rekannya untuk melanjutkan kerja keras karena tidak ada lagi waktu untuk santai dalam menyelesaikan 7 pertandingan tersisa agar tetap berada di puncak klasemen pada akhir musim. Kami harus mempersiapkan diri dengan baik sekarang untuk bagian akhir kompetisi, tambahnya seperti diberitakan laman resmi Persib. Lebih lanjut, Tirone mengungkapkan bahwa pencapaiannya bersama Persib hingga sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras tim di lapangan. Dalam setiap pertandingan, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Tirone menjadi pencetak gol terbanyak Persib hingga pekan ke-27 Liga 1 2024/25 dengan mencetak 12 gol dan 6 assist. Sempat diragukan di awal musim, gelandang asal Spanyol ini kini menjadi salah satu pemain kunci yang selalu menjadi pilihan utama. Sejauh ini dia sudah bermain dalam 25 laga dengan total 2033 menit bermain. Mentalitas saya adalah selalu menang, menikmati berada di lapangan dan seperti yang selalu saya katakan, mencoba memberikan yang terbaik dan berkontribusi bagi tim untuk membantu menang, kata pemain bernomor punggung 10 ini. Tirone juga menambahkan bahwa dia selalu berdoa untuk mendapatkan kekuatan, baik fisik maupun mental, karena itu memberikan tambahan kekuatan dalam mencapai hasil maksimal di setiap pertandingan. Saya memiliki banyak iman kepada Tuhan dan itu memberi saya kekuatan dan membantu saya mempersiapkan diri untuk pertandingan, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Tirone Del Pino bisa terus tampil konsisten dan membantu Persib meraih juara? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Memang kinerja tim medis Persib luar biasa, akhirnya rahasia itu terbongkar. Ini faktor penting yang bikin Deddy Kusnandar lebih cepat sembuh dari perkiraan. Wah, apa ya kira-kira? Simak video sampai beres. Pemulihan Kapten Persib Bandung, Deddy Kusnandar, berpotensi lebih cepat dari yang sebelumnya diperkirakan. Pemain yang akrab disapa Dado ini mengungkapkan bahwa motivasinya untuk segera kembali bermain menjadi salah satu faktor utama yang mendorong proses pemulihannya. Dorongan kuat untuk sembuh dan membantu tim, terutama karena kompetisi sudah memasuki masa-masa akhir, membuat Deddy semakin bersemangat untuk segera kembali ke lapangan. Meskipun sudah mulai berlatih, Deddy Kusnandar mengaku tidak ingin terburu-buru kembali bermain. Dia sadar bahwa pemulihannya membutuhkan proses dan harus mencapai kondisi 100% terlebih dahulu. Program mulai meningkat, mudah-mudahan sesuai rencana dan bisa secepatnya kembali ke lapangan, kata Deddy Kusnandar.
Yaitu jadi motivasi saya aja, tapi yaitu saya pengen cepat-cepat, tapi gak mau buru-buru dalam arti nanti, malah balik lagi ke kemunduran, ungkapnya. Dedi juga menegaskan bahwa ia akan mengikuti saran dari fisioterapis, dokter, dan tim pelatih agar proses pemulihan berjalan dengan baik. Deddy Kusnandar mengalami cedera serius saat Persib bertandang ke Barito Putra pada 18 Desember 2025 lalu, di mana ia mengalami patah tulang saat berlari untuk menguasai bola. Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan Deddy untuk tidak terburu-buru kembali bermain sudah tepat? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar. Media Amerika Serikat sebut pelatih baru timnas Indonesia dinanti tugas berat, harus pertahankan momentum Shin Tae-yong. Media Amerika Serikat, ESPN, soroti tugas berat yang menanti pelatih baru timnas Indonesia. Hal ini jadi sorotan usai Shin Tae-yong resmi dipecat PSSSI dari kursi pelatih timnas Indonesia. Bagaimanapun, pelatih baru Indonesia akan menghadapi tugas berat dalam mempertahankan momentum yang telah mereka kumpulkan di bawah asuhan Shin, tulis ESPN, dikutip pada Rabu kemarin. Tersingkir dari persaingan kualifikasi Piala Dunia akan menjadi bencana langsung, dan hal itu tidak akan membantu karena pertandingan mereka berikutnya pada Maret mencakup perjalanan tandang yang sulit ke Australia, sambung tulisan tersebut. Media Belanda bocorkan 8 pemain naturalisasi tambahan bisa perkuat timnas Indonesia. Patrick Kluivert bahagia. Jurnalis Belanda, Denny van Laar, menilai timnas Indonesia berpotensi diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan. Hal ini ia sampaikan dalam podcast yang digarapnya di media asal Belanda, Voetbal Primeur, dan diunggah diulang pada akun X-nya @Denny van Laar. Kekuatan timnas Indonesia bisa naik secara signifikan berkat bantuan nama-nama baru seperti Mitchell Bakker, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, Jayden Osterwolde, Ole Romeni, Ryan Flamingo, Tristan Goijer, dan Miljan Manhoef. Seorang penyerang baru sepertinya juga segera bergabung, kata Denny van Laar. Pesan berkelas Indras Jafri untuk Shin Tae-yong yang dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Foto pertama Desember 2019. Pertama kali ketemu Coach Shin, dan langsung ketika itu kami diskusi membicarakan kondisi sepak bola Indonesia. Saya masih ingat. Hal pertama yang ditanyakan Coach Shin, apa yang saya rasakan selama menangani sepak bola Indonesia? Kata Indra. Saya sampaikan hal yang perlu menjadi perhatian di timnas, yaitu kondisi fisik, mentalitas dalam implementasi taktikal dan regenerasi pemain dengan penyiapan timnas U20 dan timnas U17 secara baik. Terima kasih Coach telah menjadi bagian dari perjalanan sepak bola Indonesia, tutup Indras Jafri. Breaking news. Persib Bandung resmi gaet Gervane Castanir, pernah setim Kevin Dix di timnas Belanda U21. Sebelum gabung Persib Bandung, sebelum itu, Castanir pernah memperkuat sejumlah klub terkenal di Eropa seperti ADO Den Haag, NAC Breda, Kaiserslautern, hingga Coventry City. Ia bahkan pernah berkostum timnas Belanda U21. Ya, Castanir pernah menjadi rekan setim dari Kevin Dix di tim tersebut. Ia bahkan satu angkatan dengan pemain-pemain seperti Frenkie de Jong, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat jadi asisten pelatih timnas Indonesia. Nantinya, Kluivert akan dibantu oleh 2 asisten yang juga berasal dari Belanda. Menurut laporan media Belanda, VINL, 2 nama yang akan menemani Kluivert adalah Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Dalam laporannya, VI menyebut Pastoor dan Lanzaat sudah setuju untuk menjadi bagian tim pelatih Kluivert di timnas Indonesia. Keduanya sudah sepakat secara verbal dengan PSSI. Rekam jejak Alex Pastoor, mantan bos Tom Haye yang bakal jadi asisten pelatih timnas Indonesia. Pastoor mengawali kariernya sebagai pelatih pada Juli 2009 dengan menangani klub satelit Feyenoord, Excelsior. Di bawah masa jabatannya,
Excelsior mengakhiri musim Eerste Divisi di posisi ketiga. Pastur kemudian diangkat menjadi pelatih klub Eerste Divisi Almere City pada Desember 2021. Di bawah kepemimpinannya, Almere City berhasil promosi untuk kali pertama ke Liga Belanda pada musim 2023. Pratama Arhan resmi bergabung True Bangkok United dengan nomor punggung 21, para fans antusias. Menurut pihak True Bangkok United, Arhan akan bermain di posisi kiri tim. Arhan mempunyai gaya main yang agresif serta pertahanan yang sulit menjadikan Arhan sebagai salah satu senjata baru di tim. Kedatangan Arhan juga mampu menambahkan variasi permainan. Mendengar kabar baik ini, banyak penggemar bola Indonesia yang turut menuangkan antusiasmenya terhadap Arhan. Pesan perpisahan Shin Tae-yong untuk Nova Arianto. Jaga pemain lokal dan pergi ke Piala Dunia. Kepergian Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia menyisakan momen emosional bagi para penggemar dan staf pelatih. Salah satunya pesan menyentuh Shin Tae-yong kepada asistennya, Nova Arianto, yang diunggah melalui media sosial. Nova Arianto, melalui akun Instagram miliknya, menuliskan, "Terima kasih head coach dan coaches semua untuk semua pembelajaran selama ini. Pastinya banyak cerita di sana, ada terkadang senang, sedih, dan marah, tapi pastinya coaches semua akan selalu diingat dengan apa yang sudah dibuat untuk sepak bola Indonesia." Shin Tae-yong memberikan balasan yang tak kalah mengharukan. "Terima kasih Nova, dan saya minta maaf saya tidak bisa sampai akhir. Jaga pemain lokal, dan pergi ke Piala Dunia. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak untuk kali ini." Tulis Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dipecat. Pelatih Vietnam. "Saya nomor 1 di Asia Tenggara." Pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengklaim dirinya jadi pelatih nomor 1 di Asia Tenggara, tak berselang lama usai Timnas Indonesia memecat Shin Tae-yong. Hal itu disampaikan Kim Sang-sik di hadapan wartawan Korea saat diwawancara pasca membawa Vietnam meraih gelar juara ASEAN Cup 2024. "Saya Kim Sang-sik, pelatih nomor 1 di K-League dan pelatih nomor 1 di Asia Tenggara," ucap Kim Sang-sik seperti dikutip dari The Tao 247.vn.